Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas 3 PGMID, di mana di sini saya akan membahas tentang bimbingan mengatasi kurangnya motivasi belajar. Nah, sebelumnya itu pengertian motivasi itu apa sih? Jadi, motivasi adalah istilah yang paling sering digunakan atau yang paling sering dipakai untuk menjelaskan keberhasilan atau kegagalan hampir semua tugas yang rumit. Jadi, di mana semua pakar atau ahli itu juga setuju bahwa suatu teori tentang motivasi berkenaan dengan faktor-faktor yang mendorong tingkah laku dan memberikan arah kepada tingkah laku itu juga. Nah, umumnya itu diterima bahwa motivasi itu terlibat dalam suatu kegiatan tertentu didasarkan atas kebutuhan yang mendasarnya. Jadi atas kebutuhan yang didasari sama setiap individu. Nah, itu termasuk dari pengertian motivasi. Nah, peranan motivasi itu ada yang pertama, peran motivasi sebagai motor penggerak atas kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada peran motivasi memperjelaskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu ada peran motivasi menyeleksi arah pembuatan, dan yang terakhir itu peran motivasi internal dan eksternal dalam pembelajaran, serta yang terakhir peran motivasi melahirkan prestasi. Nah, itu peranan motivasi. Jadi motivasi itu punya peranannya sendiri. Nah, salah satunya itu di mana di sini ada penggerak dalam suatu kegiatan pembelajaran. Di mana di sini kalau ada dalam pembelajaran itu ada suatu hal yang harus kayak dijadiin acuan. Nah, itu salah satunya itu bisa dari kayak motivasinya. Nah, itu peran motivasi sebagai motor penggerak dalam kegiatan pembelajaran, serta peran motivasi menjelaskan tujuan pembelajaran. Jadi kayak di sini, kalau udah ada tujuan pembelajaran nih, nah kita punya motivasinya. Nah, bakal lebih gampang mendapatkan atau hasilnya ada tujuan pembelajaran itu kalau ada motivasi belajarnya. Nah, itu selanjutnya ada peran motivasi yang menyeleksi arah pembelajaran juga. Nah, selanjutnya itu ada peran motivasi internal dan eksternal dalam pembelajaran. Contohnya itu kayak kalau di dalam motivasi belajar itu ada faktor internal yang membuat siswa itu lebih kayak meningkatkan kayak motivasi belajarnya gitu. Ada juga yang membuat siswa itu kayak menurunkan. Nah, itu ada faktor-faktornya. Nah, terakhir ada peran motivasi melahirkan prestasi. Nah, selanjutnya itu setelah mengetahui peranan motivasi, di mana di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya motivasi belajar. Nah, apa saja sih faktornya? Yang pertama itu guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. Nah, berarti ini termasuk ke dalam faktor eksternal. Di mana di sini kalau guru tidak memberikan sama sekali motivasi kepada siswa, ya tentu saja dong siswa itu bakal kurang terhadap motivasi belajarnya. Jadi kayak nggak punya motivasi buat belajar. Karena guru sama sekali tidak mengarahkan kepada siswa tentang motivasi belajar. Nah, yang kedua itu ada siswa tidak menyukai cara pengajaran guru. Dimana biasanya saat guru mengajar menggunakan metodenya kan banyak tuh. Nah, cara metode gurunya itu udah sesuai belum nih sama yang diminati oleh siswanya. Kalau seandainya kayak metodenya cuma itu aja ngebuat kebosanin, itu salah satu faktor penyebab kurangnya motivasi belajar buat siswanya. Yang ketiga ada siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Contohnya kayak si Safa ini nggak suka nih sama mata pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, terusan dimana kalau udah nggak suka sama mata pelajarannya itu, berarti kan motivasi buat belajarnya kan lebih kurang. Jadi kayak, apa sih, saya aja tuh udah nggak ngerti nih sama mata pelajaran ini. Jadi saya nggak mau, udah nggak ngerti banget gitu. Nah, selanjutnya yang nomor 4 itu ada motivasi dalam diri siswa yang lemah. Jadi biasanya kalau siswanya itu motivasi belajarnya lemah, karena di salah satu penyebabnya itu guru tidak memberikan motivasi kepada siswa, jadi kayak lemah. Biasanya tuh yaitu salah satu faktor menyebabkan kurangnya motivasi belajar. Jadi siswanya kayak udahlah gitu, nggak apa-apa, nggak belajar juga.
terusan siswa yang bermasalah, dan yang terakhir itu kurangnya perhatian orang tua di rumah. Nah, di mana di sini orang tua sangat berperan penting terhadap motivasi belajar siswa. Dimana kalau seandainya mata pelajaran siswa pulang terusan kayak sebaiknya orang tua kayak nanyain gimana pelajarnya gitu, nilainya bagus enggak atau materinya paham enggak, gimana guru cara ngajarnya. Nah, itu salah satu yang ngebuat siswa tuh lebih semangat buat belajar gitu. Jadi kayak ini aja orang tua saya aja tuh percaya sama saya, terus kan saya harus ngebanggain orang tua saya. Nah, itu salah satu faktor penyebab kurangnya motivasi belajar yang terakhir nanti. Nah, selanjutnya tuh apa sih upayanya setelah udah tahu faktor-faktornya nih? Nah, setelahnya tuh upaya apa nih yang buat meningkatkan motivasi belajar? Yang pertama itu ada memberi angka. Jadi atau kayak bisa kayak saat ujian gitu. Nah, itu kan si guru kan pasti ngasih tahu hasil jawaban dari siswanya. Jadi kayak bisa buat jadi kayak acuan. Terusan bisa hadiah. Nah, dikasih hadiah itu guru bisa dengan memberikan hadiah, kenapa sih gitu, bisa meningkatkan motivasi belajar. Jadi kan kalau seandainya kayak untuk siswa-siswa SD, dimana di situ kalau guru ada yang ngasih hadiah kan pasti dia tambah semangat tuh. Nah, itu salah satu buat upaya meningkatkan motivasi belajar. Nah, terus ada kompetisi. Biasanya siswa-siswa itu kalau ada kompetisi dia tuh kayak mau menang, saya mau menang. Jadi itu kan ada buat ningkatin nih, cara buat ningkatin motivasi belajar. Gimana ya caranya biar saya menang? Nah, berarti kan bisa juga dengan tanya ke teman atau tanya ke gurunya, bisa juga ikut gitu kompetisi, tapi dengan bisa juga berkelompok, tergantung aja itu. Tapi siswanya kan pasti kan kayak saya mau gitu ikut. Terus ada ego involvement dan ada memberikan ulangan, dimana di sini guru tuh ngasih ulangan itu gimana sih bisa meningkatkan motivasi belajar. Jadi setelah gurunya itu ngasih ulangan, kan ada guru juga harus memberikan ngasih tahu hasilnya kepada siswa. Nah, sebagai itu salah satu sebagai acuan siswa. Jadi misalkan nilainya masih kurang nih, nah itu kan bisa tuh buat ningkatin gimana sih caranya ningkatin motivasi belajarnya itu. Jadi ningkatin hasilnya tuh. Nah, dengan caranya belajar terus. Nah, itu salah satu buat ningkatin motivasi belajar. Dan ada pujian serta hukuman. Dimana di sini pujian tuh saat sana kan kayak ada yang ulangan terusan nilainya bisa paling besar gitu. Nah, bisa aja dikasih pujian sama si gurunya itu, kayak dia dia bilang ke teman-temannya tuh kayak masya Allah ini bagus banget nih nilainya punyanya dia udah baik belajarnya gitu, udah bagus banget gitu. Karena nantinya teman-temannya bisa aja kayak ngasih pujian atau kayak ngasih tepuk tangan. Nah, itu salah satu upaya buat ningkatin motivasi belajar. Dan yang terakhir tuh hukuman. Dimana di sini hukumannya bukan yang hukuman kayak kasar gitu, bukan. Tapi di sini tuh gimana caranya si hukuman itu buat siswanya itu buat ningkatin di cara dia buat belajar. Jadi dia tuh lebih semangat buat belajar. Contohnya kayak seandainya gak ngerjain PR nih, ada yang gak ngerjain PR atau gak ngerjain tugas. Nah, bisa aja dikasih hukumannya itu ada tugas tambahan dari gurunya. Jadi kan siswa kan ada saya gak mau nih dapat tugas tambahan lagi dari ibu guru. Nah, jadi kan itu kan bisa sebagai kayak acuan buat dia tuh lebih rajin buat ngerjain PR, buat belajar. Nah, itu sih yang bisa ningkatin upayanya itu buat dalam meningkatkan motivasi belajar. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.